وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وملائكته. Sekarang kita masuk pada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Malaikat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, alimun ghaibi makhluqun abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai' khalaqahumullahu ta'ala min nur wa manahahum al-inqiyad at-tam li amrihi wal quwwata ala tanfidih. Qala Allah Ta'ala wa man 'indahu la yastakbiruna an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat adalah alam ghaib, jenis dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada alam ini tetapi ghaib. Mereka adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali mereka tidak mempunyai sedikit pun juga kekhususan dalam rububiyah, penciptaan, penguasaan atau pengaturan, dan tidak pula dalam uluhiyah yang dengannya mereka diserahkan padanya ibadah, yang dengannya diserahkan kepada mereka ibadah. Sama sekali tidak ada hal ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cipta mereka dari cahaya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anugerah ketundukan yang sangat sempurna terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekuatan yang sangat hebat dalam melakukan perintah-perintah itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 19-20 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka, wa man 'indah, dan mereka-mereka yang di sisi Allah Subhanahu wa taala la yastakbiruna an ibadatih,
wa la yastahsirun. Orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah takabur dalam ibadah kepada Allah. Terus-menerus mereka tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mereka tidak lemah. Mereka terus yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Terus-menerus bertasbih siang dan malam dan mereka sama sekali tidak capek. Melemah sama sekali ternafikan bagi mereka. Lihat, la yastakbirun, Allah nafikan istikbar dalam ibadah. Berarti yang ada apa? Kesempurnaan, ketundukan dalam ibadah. Ini sifat para malaikat. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Jumlah mereka sangatlah banyak dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Telah sabit dalam As-Sahihain dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu an dalam kisah Isra Mi'raj bahwa Nabi SAW diangkat ke Al-Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, yang mana pada rumah ini, rumah yang dimakmurkan ini, yang betul-betul dimeriahkan, disemarakkan dengan ibadah, salat padanya setiap hari 70.000 malaikat. Kemudian yang masuk ini keluar dan tidak akan kembali lagi. Yang masuk selanjutnya 70.000 yang lain. Demikian terus. Sekarang sudah berapa hari? Hari saja tidak bisa ditahu sudah sekarang. Berapa juta hari sudah? Tidak ditahu. Jelas setiap hari ada. Dalam Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Keluar diganti 70.000 lainnya yang tidak pernah masuk. Dalam sebuah hadits Nabi SAW mengatakan, tak satu pun tempat sejengkal di langit kecuali pasti ada malaikat yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang wajib kita imani. Kita betul-betul wajib mengimaninya. Dan tidak benar keimanan kita. Kafir kita kalau kita ingkari mereka. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi beriman kepada para malaikat, tetap kita harus memaknai makna iman dengan sebenar-benarnya. Bahwa dia adalah keyakinan yang betul-betul kokoh di dalam hati, yang kita ungkap di lisan kita, yang mempunyai akibat dalam perbuatan keseharian kita. Jadi tidak ada keraguan dalam keimanan terhadap para malaikat. Yakin dengan seyakin-yakinnya kepada mereka, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa banyaknya, besarnya, yang sangat luar biasa banyaknya, dan sangat luar biasa sempurnanya mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah taala mengatakan bahwa al-iman bil malaikati yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada para malaikat di dalamnya terkandung 4 hal. Jadi ketika kita ingin memaknai apa makna beriman itu, 4 hal ini yang harus ada, yang harus mantap. Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Iman, percaya betul, yakin betul akan adanya mereka.
Antum sekarang ini ada tidak? Kiamat sekarang ini ada atau tidak? Hah? Demikian pula malaikat itu ada. Kadang kalau perkara-perkara gaib banyak-banyak sekedar khayalan. Kalau ditanya, yakin? Beriman? Yakin, beriman. Tapi banyak-banyak dalam khayalan. Terlalu banyak nonton film kartun, film-film khayalan. Buatan dalam negeri atau luar negeri. Malaikat itu ada, jemaah. Dan sungguh betul-betul ada. Nyata dengan senyata-nyatanya. Banyak sekali dalil akan adanya para malaikat. Dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan dalam kehidupan Rasulullah, ini terlihat jelas. Yang kedua kata beliau, At-tsani al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril alaihi salam. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmala. Yang kedua, kita beriman, betul-betul yakin terhadap mereka-mereka yang telah kita ketahui namanya. Ini berarti keimanannya lebih dalam. Bukan sekedar mereka ada, tapi kita imani lengkap dengan namanya. Seperti ada yang namanya Jibril, kita imani betul Jibril. Adapun yang kita tidak ketahui namanya, kita imani secara global. Pasti punya nama. Hanya wallahu a'lam. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Perkara gaib kita tidak bisa menjawab kecuali hanya dengan keterangan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Keterangan selainnya tidak diterima. Seperti Jibril, ada namanya. Kalau pencabut nyawa, siapa namanya? Hah? Malakul maut artinya pencabut nyawa. Siapa namanya? Hah? Yang dikenal orang siapa? Israel. Ini tidak ada ya, tidak warid penamaan ini. Ada keterangan tapi hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Yang warid hadisnya menyebutkan malakul maut. Penamaan ini, malaikat maut. Baik. Yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kasifati Jibril alaihissalam, faqad akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu 600 janah qad shadda al-ufuq. Yang ketiga, kita beriman terhadap semua sifat-sifat mereka yang telah kita ketahui. Ingat, yang telah kita ketahui, apakah dari Al-Quran maupun dalam sunnah, dari sunnah Nabi SAW yang sahihah, itu kita imani.
Kalau kita misalnya tahu, tapi tidak sumbernya bukan dari Al-Quran, dari cerita orang saya ini misalnya, ini, dikesampingkan, tidak usah dipeduli. Seperti sifatnya Jibril, Nabi SAW telah kabarkan, ketika Nabi SAW melihat dalam bentuk aslinya, dalam hadits yang sahih, ternyata Jibril mempunyai 600 sayap. 600 sayap, yang mana penampakan asli ini membuat Rasulullah SAW tidak melihat ufuk, sebab Jibril telah menutup ufuk. Semua yang nampak ini tertutup oleh badan Jibril alaihissalam. Apa sifat-sifat lain mereka? Mereka kadang berubah bentuk. Kadang berubah bentuk menjadi bentuk lelaki. Ini sifat yang disebutkan dalam Quran maupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam Al-Quran tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dan sekaligus memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan kelahiran anak yang sangat berilmu. Datang dalam bentuk manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam segera menyembelih kambing, mempersiapkannya, kemudian menghidangkannya. Tapi ternyata mereka tidak mau makan. Nabi Ibrahim muncul takut yang wajar, yang akhirnya malaikat pun memberitahukan kenyataan yang sebenarnya siapa mereka. Dan ketika mereka datang kepada kaumnya Nabi Lut yang suka sama lelaki sama lelaki, bencong, waria, dan penamaan-penamaan jelek lainnya. Mereka lihat malaikat ini dalam wujud manusia. Mereka betul-betul senang. Dan Nabi Lut alaihissalam tidak tahu bahwa tamunya ini adalah malaikat yang akan menghancurkan kaumnya. Nabi Lut menasihati mereka tidak mau mendengar. Sampai karena betul-betul Nabi Lut dalam kondisi betul-betul ingin mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghadapi kaumnya ini. Tapi apa daya, apa kemampuan beliau alaihissalam dalam menghadapi masyarakat yang sangat manis, yang sudah kesyaitanan. Di sanalah para malaikat menjelaskan siapa mereka. Ini malaikat. Ada dalam hadis Nabi SAW, di antara sifat-sifat mereka yang bisa berubah bentuk itu seperti hadis Jibril. Ketika Jibril datang mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan, Jibril datang dalam bentuk lelaki yang berpakaian putih bersih, hitam pekat rambutnya, sama sekali tidak ada tampak orang dari perjalanan jauh, tetapi rapi luar biasa. Sementara di sisi lain tak seorang pun sahabat yang mengetahuinya. Kalau tidak diketahui berarti orang jauh. Tapi tidak ada tanda-tanda ini dari perjalanan, seperti orang yang langsung datang saja, tetangga masjid. Tapi tidak ada yang kenal. Dan dalam bentuk seperti ini. Ini menunjukkan bahwa di antara sifat mereka seperti ini. Sifat lain telah disebutkan, mereka sangat sempurna dalam ibadah. Mereka tidak akan pernah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-ikhwah rahimakumullah. Yang keempat dan ini yang terakhir, kata beliau, al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala ka tasbihih wa ta'abbudi lah lailan wa nahara biduni malal wala futur. Yang keempat, kita wajib mengimani terhadap semua amalan-amalan mereka yang telah kita ketahui. Yang telah kita ketahui. Ada yang ditugaskan untuk ini, ada yang ditugaskan untuk itu. Yang telah kita ketahui, kita imani. Hanya secara umum kita katakan bahwa mereka tegak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul tidak mau melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus-menerus beribadah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa capek, tanpa adanya perasaan-perasaan lelah, ingin mundur, kurang bersemangat dan semisal itu. Mereka terus-menerus bersemangat melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan umum. Hanya kadang di antara mereka ada yang mempunyai amalan-amalan yang lebih khusus. Seperti Jibril, sang kepercayaan untuk membawa wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mikail yang ditugaskan untuk hujan dan tumbuh-tumbuhan. Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Israfil alaihissalam dalam keadaan, dalam posisi siap meniup sangkakala itu. Dalam keadaan siap, tinggal menunggu perintah. Tinggal menunggu perintah. Kapan dia tiup satu kali, maka hancur segalanya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan hancur akan hancur. Dan pada tiupan yang kedua, di sanalah seluruh makhluk bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malakul maut yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka. Demikian pula yang menjaga surga. Ini tidak waris penamaannya, Ridwan dan yang semisal itu. Kemudian malaikat-malaikat khusus lainnya, malaikat yang diwakilkan untuk mendatangi kita seluruhnya ketika berada di alam rahim. Ketika sempurna umur manusia 4 bulan. Sempurna umur manusia 4 bulan di perut ibunya. Allah Subhanahu wa taala utus padanya seorang malaikat. Allah perintahkan kepadanya untuk menetapkan rezekinya. Rezekinya selama hidupnya ini, ajalnya ini, amalannya ini, dia celaka atau bahagia ini sudah ditetapkan dan tidak akan bisa lepas dari ketentuan. Dan ini bukan kezaliman, ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang melingkup segalanya apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Kamu akan jadi celaka atau jadi orang baik. Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi takdir itu adalah qudratur Rahman. Takdir itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang sangat mampu terhadap segala sesuatu. Malaikat lain yang ada di kiri kanan kita. Yang ada di kiri kanan kita. Tiap-tiap kita ada ya.
ada yang mencatat, ada yang mengawasi kita. Coba lihat keimanan terhadap para malaikat, ikhwah. Jadi ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Betul-betul mulia mereka. Sangat terhormat mereka. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ada di kiri kanan kita yang tidak akan mungkin melepaskan kita. Apapun yang kita ucapkan, bahkan apapun yang kita niatkan, yang kita sembunyikan di dalam, mereka tahu. Ini ilmu, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka. Yang mana semua ini akan menjadi saksi nantinya. Catatan-catatan mereka akan menjadi bukti nantinya di padang mahsyar, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Malaikat yang ditugaskan untuk bertanya, ini menjadi pembahasan kita di alam barzakh. Iya. Man rabbuk? Siapa Rabb kamu? Yang mencipta kamu, yang menguasai kamu, yang mengatur kamu, yang kamu besarkan, yang kamu agungkan, yang hanya kepadanya kamu serahkan ibadah, tidak kepada selainnya. Ma dinuk? Apa agama kamu? Pedoman hidup kamu apa? Landasan hidup kamu apa? Kamu berkeyakinan dasarnya apa? Berkata landasannya apa? Melangkah dan bergerak landasannya apa? Apa agama kamu? Wa man nabiyyuk? Dan siapa nabimu? Ada mereka yang ditugaskan untuk ini. Apalagi ikhwah, sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, malaikat yang menulis. Ya. Malaikat yang menulis orang-orang yang hadir khutbah Jumat. Ini bawa catatan, khusus mencatat orang-orang yang hadir Jumatan. Sampai ketika khatib naik mimbar, tertutup. Ditutup catatannya. Ini ada. Majelis ilmu. Ada malaikat khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus mencari majelis-majelis ilmu. Mereka hanya khusus mencari majelis-majelis ilmu. Jika ada di antara mereka menjumpai majelis ilmu, maka mereka akan memanggil. Di sini ada majelis ilmu. Mereka akan naungi majelis itu dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit. Limahabbatihim lima yutlab, karena cintanya mereka terhadap apa yang dituntut itu. Cintanya mereka terhadap ilmu, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di antara malaikat ada malaikat yang tidak pernah turun. Khusus turun. Ingat saya membawa berita tentang Surat Al-Fatihah, keutamaan Surat Al-Fatihah, atau tentang 2 ayat terakhir dalam Surat Al-Baqarah. Di antara mereka ada yang ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Jibril. Dan banyak lagi ikhwah. Iya. Kita imani secara rinci amalan-amalan, sifat-sifat mereka yang telah disebutkan secara rinci. Ada yang tidak disebutkan, kita imani secara global. Yang jelas secara global sifat mereka sempurna sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah capek, mereka tidak pernah lelah dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memang ditugaskan
dengan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ada di antaranya Allah beritakan, dan di antaranya ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak beritakan. Kita imani seluruhnya bahwa mereka seluruhnya dicipta untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala telah maksudkan untuk mereka. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang sesat ada yang mengingkari malaikat ini berjasad. Jadi tidak ada itu malaikat. Malaikat itu katanya ibarah an kuwal khair al-kamina fil makhluqat. Malaikat itu hanya sekedar ibarat akan kekuatan. Jadi dia sekedar makna yang merupakan pertanda kekuatan baik. Ini malaikat. Ada yang mengingkari malaikat berjasad dan menganggap hanya malaikat itu hanyalah kekuatan, makna yang menunjukkan kebaikan. Semua keyakinan ini tertolak. Dan semua keyakinan ini sangat jelas batilnya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya telah kita sebutkan. Anggap misalnya tentang mereka bersayap. Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah menjadikan para malaikat rusulan, utusan-utusan Allah, uli ajnihah. Malaikat ini uli ajnihah. Uli yang mempunyai ajnihah, sayap-sayap. Di antara mereka yang mempunyai sayap masna, dua-dua. Ada yang thulat, tiga-tiga sayapnya. Ada yang ruba, empat-empat. Adapun Jibril, pimpinan para malaikat, 600 sayap. Dalil lain yang menunjukkan batilnya pendapat itu tentang proses yang dilakukan oleh malaikat ketika mereka mencabut ruhnya orang-orang yang ingkar sampai mereka memukul. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 50 misalnya, walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-malaikah al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan, maka para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka, memerintah mereka, memaksa mereka setek keluar. Ruh yang jasad dipaksa keluar, dihantam demi karena berada di dalam tubuh jasad yang jahat pula, yang kotor pula. Peristiwa ini sangat dahsyat jamaah. Karena itulah tidak disebutkan jawabannya. Ayat ini hanya berupa syarat saja. Tidak disebutkan jawabannya. Walau tara id yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau seandainya kamu melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan, para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka, makanya tidak disebut. Tidak disebutkan makanya. Ini ada kaidah yang harus kita pahami, disebutkan oleh para ulama dalam memahami ayat-ayat atau lafaz-lafaz bahasa Arab. Hadfu jawab syad yadullu ala ta'zimil amr wa shiddatih fi maqamatil wa'id. Penghilangan jawaban syarat, dihilangkan jawaban syarat, itu menunjukkan
dahsyatnya perkara itu. Betul-betul mengirikannya urusan itu. Ini dalam ayat-ayat ancaman. Tidak bisa dibahasakan. Dahsyat luar biasa. Pembahasan hanya akan membatasi kedahsyatannya. Makanya disebutkan syaratnya saja, kemudian jawabannya dihilangkan. Yang mana kita sudah bisa paham. Coba kalau seandainya kamu melihat ketika mereka diginikan dan begitu. Ini banyak yang seperti ini. Lihat misalnya ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat 93. Walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam saat-saat kematian, ketika para malaikat menghamparkan tangan-tangan mereka seraya mengatakan, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Nah, disebutkan maka seandainya kamu tahu maka kamu akan begini, akan begini. Ya. Nah, disebutkan yang ini. Kenapa? Karena dahsyatnya perkara itu. Malaikat ya melakukan tugas-tugas ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ajal tidak akan mungkin dimajukan, tidak akan mungkin dimundurkan walaupun sesaat. Siapa yang pelaksananya? Yang Allah tunjuk melaksanakan? Malaikat, malakul maut. Ini menunjukkan apa ya? Hebatnya kekuatannya ini. Tidak akan mundur walaupun sedetik, dan tidak akan maju walaupun sedetik. Tepat. Apalagi kalau bersamaan. Bersamaan misalnya di Indonesia, di Amerika, di Saudi, di Spanyol, di Afrika misalnya, bersamaan. Hebatnya ini malakul maut. Bisa tidak? Saya sekarang datangkan konteks ini dalam bentuk kekaguman terhadap malaikat. Hanya sebagian orang justru mendatangkan hal ini untuk apa? Meragukan malaikat. Gimana caranya? Terus kalau di sini meninggal, di situ meninggal, di situ meninggal. Justru hendaknya kita pahami, disitulah hebatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu memahami sedikit tentang hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, maka tentunya apalagi penciptanya. Harusnya kita lebih takut lagi. Lebih luar biasa, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Lebih sempurna Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang mencipta makhluk-makhluk yang seperti itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalau jawaban-jawaban akal, bisa saja jawaban akal. Kita ambil contoh lain. Coba lihat tombol listrik ini. Yang sudah disambung. Satu kali kita tindis, nyala semua. Ya kan? Ya tidak? Kita matikan, langsung mati semuanya. Ini kan pengantar. Dari apa yang Allah nampakkan kepada kita ini, dengannya mudah bagi kita untuk memahami. Mungkin malaikat bisa melakukannya. Hanya caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Al-ikhwah rahimakumullah. Yang jelas, batil mereka yang mengatakan malaikat itu tidak berjasad, hanya sekedar kekuatan, makna yang menunjukkan kebaikan. Gimana mungkin mereka memukul? Bagaimana mungkin mereka menghantam, menyuruh keluar, berbicara dan semisal itu? Gimana mungkin dikatakan hanya sekedar kekuatan sementara mereka mempunyai sayap? Wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashqa,
was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Seluruhnya adalah sifat-sifat para malaikat yang karena hebatnya sifat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpah. Semua sifat ini menunjukkan bahwa mereka berjasad. Iya, mereka berjasad. Wan-nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut ruh-ruh orang-orang kafir dengan sekeras-kerasnya. Wan-nashitati nashta, demi mereka para malaikat yang mencabut ruh-ruh orang-orang yang beriman dengan selembut dan secepat-cepatnya. Fasabihati sabha. Yang meluncur, naik turun dengan cepat. Fasabiqati sabqa. Mereka ini berlomba-lomba dalam melakukan tugas-tugas mereka. Sempurna betul mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba betul dalam melakukan tugas itu. Fal mudabbirati amra, betul-betul mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mengatur berbagai urusan-urusan. Ini tidak mungkin kecuali harus berjasad. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dudukkan sifat mereka ini dalam kedudukan sebagai sumpah yang menunjukkan dahsyatnya perkara ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Ayat lain yang beliau sebutkan dalam surah Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka tak kala dicabut kaget dari dalam hati-hati mereka para malaikat, maka di sanalah mereka baru bisa bertanya apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Tanya kepada Jibril, apa firmannya Rabb kalian, Rabb kita? Qalu, mereka pun menjawab, al-haq, firman Allah adalah hak, kebenaran murni yang tiada tandingannya. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Ini kondisi malaikat, perhatikan, ini kondisi malaikat ketika mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah ketetapan, maka mereka mendengar seperti gemerincing besi. Yang dihentak. Baru sekedar mendengar ini, suara itu, belum jelas apa yang difirmankan, itu mereka sudah terjatuh. Kaget, pingsan. Nanti hatta idza fuzzi'a, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala fuzzi'a an qulubihim, dicabutlah al-faza', kaget itu dari hati-hati mereka, barulah di sana mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Ini juga menjelaskan kekuatan Jibril alaihissalam, al-qawi, betul-betul sangat kuat, sangat hebat. Wahyu-wahyu Jibril yang langsung terima kan? Al-ikhwah rahimakumullah. Ini menjelaskan apa? Mereka punya hati. Qulub. Mereka takut. Mereka cinta. Yang sebentar disebutkan di antara sebab cinta. Mereka menunjukkan bahwa mereka punya jasa. Mereka kaget. Mereka mendengar. Dan di sini terdapat sifat yang sangat luar biasa, ikhwah. Bagaimana dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang tulus menerimanya, yang betul-betul membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pembesaran. Disinilah kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus memiliki nilai pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir bil Qur'ani
may yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut akan ancaman. Dalam surah Ra'd ayat 23 sampai 24, Allah berfirman tentang penghuni surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Lihat, Allah jelaskan tentang penghuni surga, dan para malaikat masuk kepada mereka penghuni surga min kulli bab, dari setiap pintu. Setiap pintu malaikat masuk ke surga. Untuk apa? Untuk menyatakan salam kepada penghuni surga. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, maka sungguh surga ini adalah tempat yang senikmat-nikmat tempat kembali. Coba lihat, mereka masuk, mereka memberi salam, mereka memberikan ucapan selamat ini. Tahiyat ini. Ini menunjukkan bahwa mereka berjasa. Yang mana mereka tetap ada setelah hari berbangkit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulana fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibril fi as-sama' fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulana fayuhibbu ahli as-sama' thumma yud'u lahu al-qabul fil ard." Nabi SAW bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, ini menjelaskan sifat bahwa Allah mencintai. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala nada Jibril. Allah akan panggil Jibril. Nada, kalimat panggilan, teriakan. Nada itu mengeluarkan suara dengan agak keras. Kalau kita memanggil, Allah memanggil Jibril. Menyatakan innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si anu, maka cintailah dia. Jibril pun mencintai orang ini langsung ketika itu. Lihat hebatnya dalam melakukan perintah Allah. Allah suruh cintai dia, langsung dicintai. Itu langsung mencintai itu perkara hati yang sangat mendalam ini. Ternyata kekuatan ini bisa langsung keluar. Kalau kamu cintai dia, iya dulu. Nanti kapan terwujud cinta itu, tidak jelas kalau kita. Jibril langsung mencintainya. Maka Jibril pun berteriak, memanggil penghuni langit. 7 langit dipanggil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, Jibril katakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencintai si anu, maka kalian cintai dia. Maka penduduk langit pun mencintai dia. Kemudian setelah itu ditetapkanlah orang ini diterima di muka bumi. Coba lihat ya, kalau kita ingin dihargai, dimuliakan, lambat atau cepat, maka pasti, maka caranya adalah harapkan semata cinta Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapatkan. Sebaliknya, jadi kita harus tetap mengupayakan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Cinta Allah Subhanahu wa taala semata. Walaupun seluruh makhluk membenci. Dalam rangka upaya kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cintai, Allah ridai perkara itu, walaupun semua makhluk membencinya, maka upayakan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbalik, orang-orang akan menjadi cinta kepada kamu. Kalau tidak orang itu, maka kita akan dicintai oleh orang-orang selanjutnya. Pasti akan diterima di muka bumi. Sebaliknya, siapa yang mengejar kecintaannya manusia, mengejar hanya ridhonya manusia, maka apa?
maka Allah Subhanahu wa taala akan benci dia dan orang-orang akan menjadi benci kepada dia. Karena itu jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata hanya takut terhadap ancaman Allah dan hanya mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini sangat bermanfaat, sangat penting, bahkan ilmu yang wajib dalam mewujudkan keikhlasan. Sebab di antara nilai keikhlasan yang sangat dalam adalah harapan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian yang lainnya. Baik. Ini beberapa keterangan yang menunjukkan batinnya perkara itu. Sekarang ikhwah, dari keterangan ini, apa kira-kira yang kita bisa rasakan? Iya. Sekarang kita imani sudah malaikat dengan cara itu. Iya. Apa yang muncul dari keimanan terhadap para malaikat? Saya sebutkan di sini, di antaranya, kalau kita sudah imani, maka berarti apa? Kita punya ilmu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan kekuatan Allah, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sekedar mengenal malaikat. Lihat banyaknya malaikat, lihat kuatnya malaikat, lihat sempurnanya malaikat, lihat hebatnya malaikat, lihat ini, kalau begitu luar biasa penciptanya. Yang kedua boleh sebutkan, akan muncul kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperhatikan anak cucu Adam. Allah ciptakan makhluk yang membantu mereka, yang mendorong mereka. Allah ciptakan makhluk yang mempertakuti mereka, menulis kiri kanan mereka. Allah ciptakan makhluk yang begini dan begitu, yang memperhatikan urusan-urusan mereka. Allah ciptakan makhluk yang mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan mereka. Allah ciptakan makhluk yang mengatur kehidupan hati mereka, yaitu diturunkannya wahyu melalui Jibril alaihissalam. Ini kan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperhatikan hambanya melalui makhluk ini. Kalau begitu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, muncul kecintaan kepada para malaikat. Karena apa yang mereka lakukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya muncul pula rasa takut. Waspada, jaga diri, malu kita, sebab ada di kiri kanan kita yang mencatat dan terus bersama kita. Ini kan melahirkan malu. Dan kapan malu sudah tidak ada jamaah? Nabi SAW bersabda, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu sudah tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendak kamu. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini selesai. Ini ada pemberitaan tentang ada tokoh jamaah tabligh yang mengatakan dia adalah senior ustadz di Yaman dan menyebar syubhat bahwa ustadz tidak lulus di Yaman. Pertama, yang seperti ini kalau arahnya untuk merendahkan kami, maka kita katakan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak punya berilmu. Kita ini penuh dengan kezaliman. Kita ini banyak dosa. Tapi kalau dia ingin menyampaikan pemberitaan, maka saya tidak pernah mempunyai senior. Seorang jamaah tabligh, apalagi di Yaman. Yaman tidak pernah sama sekali. Dan ini saya heran sekali. Yang saya dengar dari jamaah tabligh, itu diantara mereka ada yang ditahdir. Pokoknya hati-hati Ustaz Khair, hati-hati Ustaz Dul, hati-hati Ustaz ini. Yang banyak-banyak mereka yang terlanjur sudah membenci, tidak tahu siapa orangnya. Dan ini saya jumpai beberapa orang. Saya jumpai beberapa orang. Pernah singgah di sebuah masjid. Seorang teman yang membonceng saya, salaman dengan orang di samping saya. Salaman, dari mana? Baik. Sekalinya teman ini bilang, saya habis ngantar Ustaz Khair, sebut nama. Langsung setelah itu berubah mukanya. Berarti tidak tahu dia saya sebelumnya.
Ada juga pernah yang bilang, oh kenal Ustaz Khadir? Iya kenal. Pernah ketemu? Tidak pernah ketemu. Itu satu sisi. Sisi lain yang saya dengar ini. Ini saya sudah dengar 2 orang yang mengaku ini. Iya. Pernah di daerah Takalar, ada yang mengaku, hanya dia pengakuannya. Yang saya tahu orang ini belum pernah ke Yaman, tapi dia mengaku pernah katanya sama-sama ke Yaman, seniornya, atau yang semisal itu. Dan ini saya dengar lagi dari ikhwan yang lainnya. Jadi saya katakan ikhwah, pengkhabaran ini adalah dusta. Iya, pengkhabaran ini adalah dusta. Iya. Baik. Kemudian menyatakan bahwa Ustaz tidak lulus di Yaman. Di Yaman, di tempat Syekh Mukbil, tidak ada kata lulus. Sampai sekarang, murid yang sudah belajar 20 tahun lebih, itu belum teranggap lulus. Sebab memang tidak ada ijazah. Tidak ada batas pendidikan. Yang ada adalah batas kitab. Menyelesaikan kitab ini, menyelesaikan kitab ini, menyelesaikan kitab itu. Yang itu nggak ada. Nah, ini kita upayakan. Menyelesaikan kitab. Kalau batas lulus yang dimaksudkan adalah adanya rekomendasi dari Syekh bahwa ini termasuk murid yang sudah bisa yang memberikan ilmu. Nah, maka yang seperti itu secara terpaksa saya harus ungkap bahwa saya punya surat yang seperti itu. Saya punya surat yang seperti itu, hanya ada di rumah. Baik, yang seperti ini kita tidak terlalu peduli. Kedustaan dengan semisal ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang yang menyebarkannya dan menuntunnya kepada jalan kebenaran. Kalau terus-menerus berada di atas jalan kesesatan dan kedustaan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim wa jawadun karim wa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang motor beli koper.